Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke guys, di video kali ini saya mau mereaksi dari channel Dunia Seleb ya, yang berjudul Bersiaplah bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia, bahasa kita mendunia. Oke guys, tidak dipungkiri bahasa Indonesia kini banyak diminati di beberapa negara seperti contohnya Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi gini guys, bahasa Indonesia itu sudah ditetapkan jadi bahasa nasional Indonesia setelah menyatakan diri merdeka dari penjajah Belanda. Jadi pemuda-pemuda dulu membuat sumpah, yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia, cinta tanah air Indonesia. Jadi seperti itu guys. Jadi walaupun di Indonesia ini banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, Banjar, Bugis, Dayak, dan lain sebagainya, tapi tetap di hari-hari kita, bersama kita komunikasi sesama manusia itu nomor satu menggunakan bahasa Indonesia guys. Jadi itulah memperkuat bahasa kita sendiri, dan kini bahasa Indonesia telah diakui dunia. Bahkan banyak negara-negara lain mempelajari bahasa Indonesia ini guys. Tidak hanya orang bule, banyak juga orang bule yang sudah fasih bahasa Indonesia. Bule dari Rusia, Australia, ya dari Amerika pun ada guys. Jadi bahasa Indonesia ini kosakatanya sangat mudah dipelajari dan sangat mudah lah diartikannya gitu guys. Oke guys, terima kasih saya ucapkan kepada channel Dunia Seleb. Jangan lupa dukung juga dengan cara subscribe guys, dan jangan lupa juga yang baru datang di channel Joni Iswahyudi, mohon dukungannya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Dan jangan lupa ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham guys. Oke guys, langsung aja tuh, let's go to video. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. DS1, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia go internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas.
Ada pula di Jepang sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Pelajaran wajib guys bahasa Indonesia. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Keuntungan jika menjadi bahasa internasional. Bahasa gaul. Jadi aku ngajarin mereka kalimat kalian terciduk oleh kami. Unc gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Oke guys, jadi itulah bahasa Indonesia mendunia guys. Jadi banyak beberapa negara yang mempelajari bahasa Indonesia guys. Jadi seperti tadi Korea, Jepang, Australia, Vietnam, Thailand, masih banyak lagi negara-negara Eropa lainnya guys. Jadi kita nih, saya sebagai warga Indonesia bangga sekali guys. Jadi bahasa Indonesia ini yang saya ucapkan sekarang menjadi tren di luar negeri guys. Jadi wah, bagus-bagus lagi menjadi bahasa internasional guys, bahasa Indonesia. Menggeser bahasa Inggris. Wah, keren juga kan? Suatu saat mudah-mudahan ya guys, bahasa Indonesia ini jadi bahasa internasional. Kalau saat ini jadi bahasa nasional di Indonesia ya. Jadi bahasa pemersatu itu bahasa Indonesia guys, kita. Ya, walaupun kadang berbeda suku ngomongnya ya bahasa Indonesia. Kalau mungkin di kampung yang satu suku ya ngomongnya ya bahasa daerahnya, tapi tidak mungkin akan lupa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap digunakan itu guys. Oke guys, wah rasanya bangga sekali saya ini sebagai warga Indonesia melihat video tadi. Banyak sekali warga bule yang fasih juga bahasa Indonesia, bahkan fasih seperti orang Indonesia asli gitu guys, ya kan? Oke guys, kita doakan saja semoga bahasa Indonesia ini semakin jaya di dunia guys. Oke guys, terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe mohon dukungnya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam semua usaha ataupun pekerjaannya guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.